ashabul Quran bainau ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafi', menjadi penolong bagi ashabul Quran. Ternyata kalau kita cermati ini pun di dalamnya fil asu ala qiraatil Qur'ani, hadis ini memberikan kepada kita perintah dari Rasulullah untuk apa? Membaca Al-Quran wa ta'allumihi, kemudian yang kedua mempelajari Al-Quran, wal qiyami bihi, dan yang ketiga menegakkan ajaran Al-Quran. Bainau ya'ti yaumul qiyamati mudafi'an sawil ashabi, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi pembela dan penolong ashabul Quran. Siapa ashabul Quran yang akan dibela dan ditolong Al-Quran? Alladzina kanu ya'maluna bihi, itu orang-orang yang mereka itu mengamalkan Al-Quran. Nah, kita krisisnya di sini. Kalau kita lihat nih, di jalan depan ini jalan apa? Rasuna Said, banyak gedung-gedung pencakar langit, banyak orang-orang yang pada sukses menempuh usahanya ataupun karirnya. Apa sebabnya? Karena beliau itu setelah mendapatkan ilmu, kemudian ilmu tidak amalkan. Bukan sekedar dibaca-baca. Jadi yang dulu materi kuliah S1, S2, S3 itu dan jadi baca-baca dan diterapkan di dalam kehidupan. Akhirnya sukses. Yang insinyur bisa membangun gedung-gedung mencakar langit. Yang ahli gizi bisa membuat produk-produk makanan yang dibutuhkan masyarakat. Wah, banyak airnya, termasuk yang kita saksikan selama ini. Nah, PR besar kita Al-Quran, Masya Allah. MTQ banyak, musabaqah tilawatil Quran, baca Quran. Tapi kita perlu nih namanya berarti musabaqah ya. Jadi apa kalau singkatnya itu MAQ, berarti MAQ musabaqah amalan Quran. Ngarang itu. Kenapa? Karena kalau Quran itu belum diamalkan, maka ia menjadi seperti resep gitu, yang dibaca-baca. Biar resep ini berasal dari dokter yang paling ahli di bidangnya, ia belum bisa menjadi jalan orang tertolong bertemu dengan kesembuhan. Nah, di sini PR besar kita, para jadi yang mulia. Dan ini memang sudah ada prediksi. Sayyidina Ibnu Abbas, beliau pernah mengatakan, nahnu nahfadzul Qur'ana kulla yawmin khamsa ayatin wa lam najawizun hatta na'lama tafsiruna. Kami para sahabat Nabi setiap hari itu menghafalkan Al-Quran 5 ayat, dan kami takkan lewati 5 ayat itu sampai kami mengetahui tafsirnya. Jadi metode tahfidzul Quran di kalangan sahabat adalah tahfidz plus tafsir. Dan sebetulnya memang di MTQ juga diadakan tuh musabaqah tilawatul Quran, musabaqah hifdzul Quran, dan juga ada musabaqah sarihul Quran. Ada semua lombanya itu. Yang belum ada musabaqah pengamalan Al-Quran. Itu mungkin diadakan di sini, mereka ada. Karena di situ kita baru akan merasakan dahsyatnya resep-resep Al-Quran. Bapak Raja yang mulia, kita ini sekarang kenapa boros umur? Itu ya karena meninggalkan resep Quran. Coba kita lihat ya di dalam catatan kita halaman pertama, surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus. Wayu'asyirul mu'minina, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna salihati, siapa orang-orang beriman? Yaitu orang-orang yang mereka beramal saleh.
Apa kabar gembiranya? Analu ajrun kabira, bagi mereka pahala yang besar. Para jamaah yang mulia, Al-Quran itu akan menuntun kita menuju jalan paling lurus. Kenapa sekarang orang kalau dengar kata mudik sudah agak lebih ringanan rasanya? Kenapa? Sudah ada apa? Gitu. Sudah ada tol Jawa. Jadi orang pulang itu udah kebayang lah kira-kira. Kalau zaman dulu Masya Allah, nih mahal pakai misalnya, kalau mudik, Kalongan dulu orang tua, nanti Kediri orang tua. Waduh Masya Allah, itu lama nyampainya. Tapi sekarang alhamdulillah, karena jalannya sudah tol, bisa lebih cepat. Al-Quran lebih daripada itu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Sungguhnya Al-Quran akan menunjukkan jalan yang lebih lurus lagi. Kalau tol tetap ada bengkok-bengkoknya, benar nggak? Menyesuaikan keadaan tanah ataupun yang bisa dibebaskan. Quran itu akan menunjukkan apa istilahnya? Kalau istilahnya apa? Bypass itu langsung pada intinya. Bahkan pada jamaah yang mulia, kalau saja kita mau ikut Al-Quran ini, hidup kita lebih ringan. Maksudnya apa? Pikirkan yang perlu dipikirkan. Kalau dalam istilah kami itu, arif nafsaka minat tadbir, istirahatkan jiwamu dari tadbir, dari ngatur-ngatur. Fama qoma biwirikan kala takum binafsi. Apa yang telah dilakukan oleh Allah untukmu, kamu tidak usah melakukannya. Apa itu? Tentang bagaimana cara kita hidup dalam interaksi kita dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah atur, ikuti aja, tidak usah dipikir, tidak usah kita ngatur-ngatur cara-cara apa, buang. Tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia juga Allah telah mengaturnya. Bagaimana berinteraksi sesama muslim, bagaimana interaksi sama muslim dengan non-muslim, bagaimana interaksi sesama umat manusia, bahkan interaksi manusia dengan hewan pun, bahwa manusia dengan kerikil-kerikil, dengan pepohonan diatur oleh Allah. Sudah rinci, kita tidak usah repot mikir, tinggal amalkan saja. Yang perlu dipikir yang mana? Yang Allah belum atur, itu pikir. Contoh, ini migas ya, betul nggak? Tentang migas itu mestinya dimanfaatkan untuk apa? Awatir bahwa minyak dan gas itu untuk kemakmuran seluas-luasnya umat manusia dan alam semesta. Betul? Kayaknya ada orang, betul? Nah, yang perlu dipikir bagaimana kita bisa mengeksplorasi dan kemudian membuat apa produk-produk yang dibutuhkan dalam hidup dengan kemampuan kita sendiri. Itu pikir itu kalau menurut Islam ngajarnya gitu. Jadi jangan tiap Ramadan debat masalah terawih apa 8 tambah 3 atau 20 tambah 3. Nah, ini namanya kurang kerjaan. Yang kayak begini udah diatur, tinggal ngamalin aja. Dulu itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya itulah capek yang namanya berdebat ataupun bertukar pikiran. Akhirnya kembali kepada madhab-madhab itu. Maka kita ini ya paling tinggal memahami dengan baik mana yang kita oleh Allah ditunjukkan hati kita ini istighfar, minta kepada hati nuranimu, amalkan. Jadi kalau ditanya orang sekarang ini yang bagus yang mana? Salat tarawih 8 rakaat tambah 3 witir atau 20 rakaat tambah 3 witir? Bagus semua. Ya tidak bagus, ya tidak usah salat tarawih. Setuju begitu? Kayaknya ada orang ya. Sholat subuh ribut aja, kunut sama tidak kunut, itu namanya berkerjaan. Sebab debat seperti ini dari dulu dilakukan dan ujungnya kembali lagi kepada ijtihad masing-masing. Maka bagaimana? Sholat subuh pakai kunut bagus, ada dalilnya.
Tidak pakai kunut bagus, punya juga dasarnya. Yang tidak bagus, yang tidak sholat subuh. Kalau mau debat, bagaimana caranya kita bisa bangun jalan tol yang kuat, tidak bolong-bolong dulu, tapi udah. Itu pikirin. Bagaimana kita bisa bangun rumah untuk rakyat yang biayanya itu hemat tapi kokoh. Itu pikirin. Bagaimana caranya supaya seluruh rakyat itu hidup makmur, walaupun mereka punya keterbatasan dalam berbagai hal, tapi semua menikmati kemakmuran, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Itu pikirin. Jadi jangan sampai kemudian kita malah memikirkan yang tidak perlu dipikir. Nah, makanya Rasul dulu pernah, kalau bahasa sekarang apa istilahnya, ngeprank ya. Ngeprank atau apa, intinya mau ngasih pelajaran. Jadi suatu hari Rasulullah lihat ada sahabat sedang mengawinkan ini putik bunga kurma itu. Terus itu sedang apa itu? Ini sedang mengawinkan bunga kurma ya Rasulullah. Nggak usah dikawinkan juga baik-baik aja, kata Rasul begitu. Oh gitu ya? Iyalah, kalau mengendaki gitu. Akhirnya sahabat kemudian tidak melakukannya. Tahun itu panennya jelek. Jadi tidak sebaik tahun sebelumnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Rasul, gimana katanya walaupun kita tidak kawinkan itu bunga-bunga itu baik-baik aja. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunya. Kalian yang lebih tahu urusan dunia kamu sekalian. Masalah teknik pertanian, bagaimana supaya kurma itu buahnya besar-besar, manis-manis, pun juga mungkin macam vanili dan sebagainya, itu Allah tidak ngatur dalam Quran. Rasul tidak ngatur dalam hadis, itu pikirin. Itu. Tapi tentang batasan aurat, tentang bagaimana interaksi lagi perempuan, udah diatur dalam hadis Rasulnya. Nah itu kita tidak usah debat, tapi tinggal memahami, diamalkan. Nah, para jamaah yang mulia, seandainya itu kita melakukannya, insya hidup kita lebih ringan, karena pada porsi yang mesti kita lakukan. Terakhir, karena waktu yang terbatas, ngomong-ngomong. Kalau kita mesti mengamalkan Al-Quran, kapan kita bisa mengamalkan? Al-Quran itu 30 juz. Tafsirnya kalau Ibnu Katsir 4 jilid, ya memang kalau kita baca Jalalain atau Ibnu Abbas memang 1 jilid. Nah itu aja 1 jilid. Dulu akhir zaman mondok ngaji tafsir di hadapan Ki Khalil Bisri, ya kakaknya Ki Mustafa Bisri, itu 5 tahun sekali hatam ngaji tiap pagi. Belum kalau kita orang-orang yang udah di masyarakat ini sibuk kerja, mungkin sempat ngaji tafsir barang sepekan sekali waktu libur. Kapan hatamnya? Alhamdulillah, tidak harus kayak begitu. Masalah ngaji sambil jalan selagi masih ada umur, tapi inti kita bisa dapatkan. Imam An-Nawawi di dalam kutipan beliau di kitab Nasribat menyebutkan, Jami'u awamirillahi ta'ala tarju ila husnadain. Semua perintah Allah Ta'ala yang ada dalam Quran 30 juz dengan seluruh tafsirnya itu kembalinya kepada 2 perkara aja. Jadi sebelum kita mencari rinciannya sampai detik, sampai berjilid-jilid kitabnya, kembali dulu kepada inti. Intinya ada 2. Pertama apa? At-taqdimu lillahi ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah agungkan, sholat agungkan Allah. Maka para jamaah yang mulia, jadi kalau kita sholat ya, itu rasakan betul kita sedang mengagungkan Allah. Takbirnya misalnya takbir yang hikmat Allah, itu mengagungkan Allah. Takbir mengagungkan Allah. Ucapannya Allahu Akbar, Allah besar, tangannya diangkat, pandangan mata dulu Allah. Jangan males-malesan atau nanggung Suprananya tepuk tangannya Allah atau Allah.
Kita sedang mengagungkan Allah, baca Qur'annya, baca nanti suratnya, rukuknya, iktidalnya, apalagi sujudnya. Pas sujud itu kita sampai mengucap Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhan dan yang Maha tinggi. Sholat mengagungkan Allah. Namun dalam sholat pun kita sudah diajarkan, selesai sholat mengagungkan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa itu? Inti Al-Quran yang kedua, asyafaqatu li khalqi, belas kasih kepada makhluk Allah. Intinya gitu. Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas kalau mau dirinci terus kemudian dikembalikan kepada intinya, kembali kepada itu. Semua ayat Quran isinya agungkan Allah SWT. Wa kabiru takbira, besarkan Allah sebesar-besarnya. Namun setelah itu kita berbagi kasih sayang kepada sama. Paling tidak jangan suka keremehin orang. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan ke bumi dengan angkuh. Jadi pada yang melihat, kalau orang itu kita lihat ketika ibadah mengagungkan Allah, begitu dia mengagungkan, ketika dalam keseharian kepada sama dia begitu berbelas kasih, dia orang-orang yang menjadi makmumnya Al-Quran, dan Al-Quran menjadi imam hidupnya. Insya Allah orang inilah yang disebut kana rid'at dan bi'izat di dunia wal akhirat, orang yang dimuliakan Allah dengan Al-Quran dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk dalam, amin ya rabbal alamin. Baik, habis sepatunya atau ada yang baca lagi? Baik, alhamdulillah kita telah menyimak kajian hari ini tentang pemanggilan Al-Quran. Pada para jemaah, Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Dipersilakan. Yang nanya umroh, sawal.